Aku adalah hamba dari semua insan yang besar. Sayangnya, aku juga hamba dari semua pecundang. Mereka yang besar telah aku jadikan besar. Mereka yang gagal telah aku jadikan pecundang. Ambillah aku, latihlah aku, tegaslah terhadapku, maka aku akan meletakkan dunia di kakimu. Kendarlah terhadapku, maka aku akan menghancurkanmu. Siapakah aku? Aku adalah kebiasaan. Wah, ini adalah puisi yang bagus banget teman-teman. Dan puisi ini aku baca dari buku Seven Habits karangan Sean Cafe. Dan di sini aku belajar bahwa hari ini kalau kita sebagai anak-anak muda ingin memiliki masa depan yang sangat baik untuk kedepannya, itu dimulai dari mana sih? Jawabannya dimulai dari dengan kita memiliki kebiasaan yang baik. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk bisa memiliki kebiasaan yang sangat baik agar kita juga bisa mendapatkan masa depan yang kita dambakan? Oke, langsung aja kita masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama adalah menjadi proaktif. Nah, menjadi proaktif artinya adalah kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Maksudnya apa? Ya, kita tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah, menyalahkan kondisi ekonomi atau menyalahkan keluarga kita. Enggak. Tapi kita berfokus pada diri kita tersendiri. Sukses atau gagalnya diri kita ditentukan dari ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, kalau kita berfokus pada orang lain, itu namanya adalah reaktif. Dan kebanyakan orang-orang berpikir seperti ini, yaitu apa reaktif. Nah, proaktif simpelnya adalah mereka berfokus pada apa yang mereka bisa kontrol, bukan pada apa yang mereka tidak bisa kontrol. Contoh, misalkan di hari ini teman-teman, ketika kita ujian dan mendapatkan hasil nilai yang jelek. Nah, orang yang proaktif akan berpikir, kenapa ya kok nilaiku ini jelek? Kurangku di mana? Aku salah dalam hal apa? Sehingga apa? Ketika next ada ujian, dia akan mencoba memperbaikinya. Mereka fokus apa yang mereka lakukan gitu kan. Sehingga apa? Next ujiannya bisa mendapatkan nilai yang bagus. Tapi kalau orang yang reaktif, dia akan berpikir sebaliknya. Wah, ini memang dosenku ini, guruku ini nggak jago buat ngajar. Sehingga aku dapat nilai jelek gitu kan. Wah, ini pasti gara-gara temanku karena tidak memberikan contekan. Sehingga akhirnya apa? Tidak mendapatkan nilai yang bagus. Nah, orang yang oke secara kebiasaan adalah orang yang proaktif. Ibaratnya juga seperti teman-teman ketika naik kapal. Nakodanya bukan orang lain, tapi siapa? Diri Anda sendiri. Dan yang kedua, mulailah dari tujuan akhir teman-teman semuanya atau berangkat dari akhir. Maksudnya gimana? Ya ibaratnya nih seperti hari ini. Kenapa kita melakukan hal-hal baik? Karena tujuan akhir kita adalah ingin masuk surga. Jadi karena kita punya nih tujuan gitu kan untuk masuk surga, akhirnya pada hari ininya kita akan melakukan hal-hal yang baik. Nah, itu maksudnya dari mulai dari tujuan akhir atau berangkat dari akhir. Nah, jadi apa di hari ini teman-teman pun harus wajib memiliki sebuah target atau impian atau goals yang ingin teman-teman kejar dan bertindaklah untuk menuju ke sana. Seperti itu. Karena kalau Anda tidak memiliki tujuan akhir atau goals, otomatis orang lain lah yang akan menentukan tujuan akhir Anda dan ini nggak enak banget. Nah, mungkin buat teman-teman yang di hari ini masih bingung, aku masih belum tahu nih Paulus, apa tujuan akhirku, apa goalsku, apa impianku. Nah, teman-teman bisa pakai metode Ikigai. Apa nih Ikigai? Ikigai ini adalah menggabungkan 4 hal ini. Pertama, teman-teman suka dalam hal apa? Jadi kalau teman-teman lakukan hal itu, teman-teman tuh enjoy banget, nyaman banget. Dan yang kedua, apakah jago dalam hal tersebut? Kalau jago, oke banget. Dan ketiga, apakah dua hal tadi itu dibutuhkan dunia? Apakah dunia membutuhkannya? Apakah ada marketnya? Dan yang keempat, dari 3 hal tadi, apakah hal itu juga bisa menghasilkan uang? Nah, kalau bisa ketemu 4 hal ini, itu adalah tujuan akhir yang pas banget buat teman-teman jalankan. Dan ini adalah metode dari Jepang. Jadi bisa banget buat dicoba di list. Contohnya nih, oke, aku suka banget dalam hal berkomunikasi. Dan secara untuk jago ya, aku mungkin merasa aku punya kekuatan di sana, aku punya bakat di sana. Dan yang ketiga, aku ngelihat bahwa dunia pun di hari ini membutuhkan yang namanya komunikasi. Banyak hari ini orang-orang yang punya problem dalam berkomunikasi. Keempat, dan aku bisa melihat bahwa ini ada peluangnya, ada uangnya. Misalkan untuk buka kelas mengajari orang bisa berkomunikasi, atau mungkin mengajari orang untuk bisa public speaking. Nah, itu kan bisa menghasilkan uang juga. Ya, ini hanya contoh.
Jadi buat teman-teman yang ingin menemukan tujuan akhir, pakailah metode Ikigai. Ibaratnya seperti nakoda tadi, teman-teman wajib memiliki tujuannya. Kapal ini mau dibawa kemana? Kalau nggak punya tujuannya, otomatis kitanya muter-muter aja, nggak baik juga. Dan yang ketiga, dahulukan yang utama. Artinya apa? Teman-teman juga wajib memiliki prioritas untuk menuju ke tujuan akhir Anda. Jadi kalau kita sebagai nakoda, kita udah punya tujuan nih. Tapi kalau kita nggak punya prioritas, kita tidak mendahulukan hal-hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu demi untuk mewujudkan tujuan kita, otomatis nggak akan sampai-sampai. Ibaratnya nih, kapal ini udah tahu mau ke A, tapi mungkin mampir dulu ke B, mampir dulu ke C, mampir dulu ke D, muter-muter dulu. Karena mungkin ya kita tidak punya prioritas. Akhirnya apa? Nyampainya pun juga lama. So di hari ini teman-teman pun wajib memiliki sebuah prioritas. Kegiatan-kegiatan apa aja nih yang bisa mengantarkanku untuk ke tujuan akhirku, ke goalsku ini. Nah di sini teman-teman wajib banget memiliki agenda atau jadwal. Apa-apa aja kegiatan yang produktif. Nah ketika ada sebuah pilihan, oh ini ada hal yang mungkin kurang produktif, ada yang produktif. Ya kita harus pilih yang produktif agar semakin cepat. Nah di sini untuk agenda teman-teman bisa mungkin menggunakan, kalau aku pakai Google Calendar sih, itu udah enak banget gitu kan. Kayak gitu. Dan berikutnya adalah berkomitmen terhadap jadwal yang udah kita buat. Dan yang berikutnya, yang keempat adalah berpikir untuk menang dan menang. Ya jadi kalau 1-3 tadi lebih ke arah ke diri kita, kalau 4-6 ini teman-teman lebih ke arah ke orang lain. Nah untuk yang keempat ini adalah berpikir menang dan menang gitu kan. Maksudnya gimana? Setiap kali kita bertemu dengan orang, bertemu dengan teman kita, keluarga kita, atau mungkin kerabat kita gitu kan, ya apapun yang kita lakukan harus kita pun juga merasa oke, mereka pun juga merasa oke juga, kayak gitu. Jadi ya di hari ini kalau bisa dibilang, berarti kompetitif nggak bagus dong Paulus? Bagus kok kompetitif itu teman-teman. Tapi kalau di hari ini kita juga bisa berpikir menang dan menang gitu kan, kita juga tidak terlalu kompetitif. Ini bisa membuat kita itu lebih mudah untuk memiliki banyak teman. Jadi dengan kita memiliki mindset berpikir menang dan menang ini akan membuat kita memiliki banyak network, banyak teman-teman. Karena orang nyaman dengan kita. Bukan berarti kita menjadi orang yang kita kalah, mereka menang. Itu juga nggak oke buat kita. Atau mungkin sebaliknya, kita menang, mereka kalah. Itu juga nggak oke. Yang oke gimana? Menang dan menang. So, jadi bukan bersaing, tapi lebih ke arah ke saling melengkapi. Karena itu yang akan membuat kita bisa memiliki banyak teman-teman dan koneksi. Dan yang kelima, setelah kita punya banyak koneksi, apa yang harus kita lakukan? Berusahalah untuk memahami. Nah, hal ini yang akan membuat koneksi Anda pun juga semakin kuat terhadap kenalan Anda, terhadap koneksi Anda. Nah, kenapa kok memahami sangat penting? Nah, menurutku di hari ini Tuhan pun menciptakan 2 telinga dan 1 mulut. Punya maksud juga gitu kan. Artinya apa? Lebih banyaklah mendengar daripada berbicara gitu kan. Artinya apa? Ya lebih banyak mendengar, kita pun juga bisa berarti untuk lebih banyak memahami. Karena dengan kita bisa memahami orang-orang di sekeliling kita, mereka pun akan nyaman dengan kita. Kebanyakan orang selalu untuk suka berbicara gitu kan. Karena kadang dengan kelihatan banyak berbicara, kelihatan keren, padahal belum tentu. Dengan kita bisa mendengarkan, kita juga memahami teman-teman kita, mereka bakal nyaman kok sama kita. Dan manfaat mendengar begitu banyak. Kita bisa tahu apa problem dari rekan-rekan kita. Nah kalau kita tahu problem rekan-rekan kita dan kita bisa memberikan solusi yang tepat, mereka akan sangat menghargai kita. Nah jadi yang kelima ini akan membuat hubungan kita ini bisa lebih berkualitas. Dan yang keenam adalah wujudkan sinergi. Artinya apa? Ketika kita sudah memiliki banyak sekali teman, kita juga memiliki orang-orang yang juga nyaman dengan kita gitu kan, karena kita juga nice gitu kan. Nah berikutnya apa? Wujudkan sinergi, berkolaborasilah dengan mereka. Ketika Anda punya banyak teman, pasti teman-teman Anda pun akan berbeda dengan Anda, berbeda secara karakter, berbeda secara mindset, atau mungkin berbeda secara suku, agama, dan yang lainnya. Dan itu apakah bagus? Sangatlah bagus. Karena di hari ini teman-teman, sebuah tim yang bisa bertumbuh dan berkembang karena memang terisi dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya. Ibaratnya seperti kita bangun rumah. Bangun rumah pun ya komponennya kan beda-beda. Ada yang dari pasir, ada yang mungkin dari paku, ada yang mungkin dari kayu. Nah coba kalau semuanya sama, batu bata semua, pasir semua, apakah bisa jadi rumah? Pasti enggak.
Rumah bisa jadi begitu besar karena apa? Terdiri dari komponen yang berbeda-beda. Nah sama, di hari ini kalau kita bisa ingin mewujudkan sebuah hasil yang besar, kita pun juga harus bisa mewujudkan sinergi atau berkolaborasi dengan sesama. Kita harus bisa menerima perbedaan dan kita bisa benar-benar bekerja satu sama lain, dan otomatis hal itulah akan membawa kita ke next level. Ada pepatah yang mengatakan, kalau ingin berjalan dengan cepat, berjalanlah sendirian. Tapi kalau ingin berjalan dengan jauh, berjalanlah bersama-sama. Di hari ini, untuk mengejar masa depan yang benar-benar oke, tidak dibutuhkan sendirian teman-teman. Tapi apa? Dibutuhkan sebuah tim. So, bangunlah tim Anda, dan tim tersebut pasti terisi dengan orang-orang yang berbeda. Dan yang ketujuh, yang ketujuh ini adalah asalah gergajimu. Jadi kalau bab 1-3 lebih ke arah ke diri kita, bab 4-6 lebih ke arah ke orang lain, bab ke-7 lebih ke arah ke melatih diri Anda untuk Anda selalu fresh. Apa aja untuk yang harus kita latih? Pertama, tubuh kita. Kedua, pikiran kita. Ketiga, hati kita. Dan keempat adalah jiwa kita. Jadi kalau tubuh kita ya sangat bagus kalau kita punya habit untuk berolahraga, agar kita pun juga punya fisik yang kuat, nggak gampang capek. Dan yang kedua, pikiran. Nah, selalu isilah pikiran Anda dengan hal-hal positif, seperti Anda membaca buku mungkin, atau menonton podcast yang positif, yang baik buat Anda. Itu kan akan mengisi ilmu Anda. Dan yang ketiga, hati Anda. Ya, di sini Anda bisa mungkin memiliki hubungan yang bagus terhadap keluarga Anda, entah itu orang tua Anda, atau adik-adik Anda, atau teman-teman Anda, karena itu akan membuat hati Anda akan lebih oke. Dan yang keempat adalah jiwa Anda, yaitu jangan lupa bersyukur, jangan lupa berdoa, jangan lupa bermeditasi, karena itu akan benar-benar memberikan makanan untuk jiwa Anda. Jadi kalau kita bisa melakukan dari langkah 1 sampai langkah 7 ini, dampaknya akan sangat besar sekali untuk masa depan kita. Nah, kalau menurut teman-teman harus meningkatkan di bagian mana nih? Proaktif, atau mungkin mulai dari tujuan akhir, atau mungkin dahulukan yang utama, atau mungkin berpikir menang dan menang, atau mungkin memahami. Keenam, mewujudkan sinergi. Ketujuh, asal gergajimu. Kira-kira mana nih yang harus diimprove? Atau semuanya? Nah, komen yuk di kolom komen kira-kira apa nih yang harus untuk diimprove lagi. Dan mungkin buat teman-teman yang suka untuk membahas hal-hal seperti ini, boleh komen nih kira-kira apa lagi yang bisa aku bahas. Thank you. Jangan lupa untuk subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow untuk dapetin info-info lainnya. Thank you.